Sebenarnya ini kisah-kisah pahit saya ya, kisah pahit. Kenapa kita bisa perkembangannya sangat pesat? Itu sebenarnya adalah uh, kemauan dan tekad untuk merubah diri. Atau penghasilan dari dosen itu belum memadai, tapi alhamdulillah kita udah bekerja sesuai dengan ijazah. Jadi kebanyakan orang kan daripada tidur ijazah, bagus kita kerja berdasarkan ijazah. Kalau soal gaji itu tidak kita hitung ya. Jadi banyak waktu kosong. Jadi biasanya waktu kosong itu kita isi dengan ke sawah, ke ladang, kita ke sawah juga. Itu merupakan suatu apa namanya? Kalau melihat dari ijazah sebetulnya tidak pantas gitu. Bukan tidak pantas, masa seorang magister mau ke sawah kotor-kotor, mau ke ladang dan beternak kambing. Itu sebetulnya jadi suatu pertanyaan juga bagi masyarakat yang ada di sini. Alhamdulillah berjalan 1 tahun kita udah dikenal oleh seluruh penjuru mungkin. Kalau untuk di Sumatera Barat, alhamdulillah mungkin udah kenal semua dengan peternakan serumpun makmur yang namanya Dodi gitu ya. Dodi Hartono, peternak kambing kacang yang terbesar di Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dodi Hartono di peternakan kambing serumpun makmur kampungjambak.com. Pada pagi hari ini kita sedang di kandang kambing serumpun makmur, khusus kambing kacang atau kambing lokal di sini. Alamat kandang kita di Jalan Pilakut RT 3 RW 13 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Baik. Pada kesempatan kali ini saya sengaja mengulas beberapa hal, yaitu banyak pertanyaan dari teman-teman khusus peternak kambing yang bertanya di channel YouTube kami atau saya tentang sejarah atau kisah mengapa bisa beternak kambing. Jadi sejarah peternak kambing itu seperti apa? Jadi kesimpulannya seperti itu pertanyaannya. Sebetulnya ada dua sisi, ada pahit dan ada manisnya dari memulai dari beternak kambing ini. Ini merangkup juga menjawab dari pertanyaan dari mahasiswa yang sering bertanya, khusus kepada mahasiswa yang magang kemarin. Kita lebih menjelaskan secara rincinya. Jadi kisah kita di sini, kenapa kita bisa beternak kambing? Kita mulai beternak kambing ini awal Januari, tapi tanggalnya kita belum tahu persis. Januari 2019. Jadi kalau kita hitung sampai 2021 ini baru 3 tahunan belum penuh. Sebetulnya pertanyaan itu, penjelasan kami di sini sebetulnya merupakan sebuah, mungkin kalau bisa menganggap ini suatu motivasi. Jadi kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman bagaimana bisa beternak kambing. Oke, teman-teman. Jadi kisah kita, kenapa kita beternak kambing? Sebetulnya saya adalah pendatang juga di Kota Padang ini. Asli saya yaitu di pesisir selatan. Kebetulan kita udah buat cabang kandang baru di pesisir selatan, tempatnya di Lakitan, Kecamatan Lengayang. Jadi kita di sini dulu saya adalah juga termasuk perantau di Kota Padang ini. Jadi karena melanjutkan studi di Kota Padang dari tahun 2002. Saya STM di SMK 5 dulu atau STM 2 sampai kuliah S1 dan S2 di Kota Padang. Jadi saya tamat dulu sebelum ternak kambing ini saya juga termasuk seorang honorer guru honorer di pesisir selatan. Karena itu saya memutuskan resign dari situ dan menetap di Padang, dan kita jadi pengangguran.
saya jadi pengangguran di Padang ini. Dari tahun 2016 kita tamat wisuda. Saya nikah di sini 2015. Jadi hampir lebih kurang kita nganggur 1 tahun. Jadi kegiatan kita di sini, kegiatan saya yaitu adalah ke sawah, ke ladang, beternak ayam waktu itu. Alhamdulillah, karena sebenarnya ini kisah-kisah pahit saya, kisah pahit. Kenapa kita bisa berkembang yang sangat pesat, itu sebenarnya adalah kemauan dan tekad untuk merubah diri. Karena kemauan dan tekad dari dalam diri ingin merubah diri ke hal yang lebih baik. Jadi saya tidak melihat dari gimana bentuk pekerjaannya, yang penting bisa menghasilkan dan bisa menghidupkan, memenuhi semua kebutuhan dari rumah tangga atau kebutuhan anak dan istri saya. Jadi setelah honorer lebih kurang 4-5 tahun, tamat S1 langsung honor. Setelah itu kita resign dari tahun 2015. Setelah itu tamat S2, setelah saya nikah, saya belum tamat S2, masih seminar hasil waktu itu. Setelah nikah, seminar hasil, masih nganggur, lalu kompre tamat tahun 2017, entah 2017, ya 2017 saya terima jadi dosen. Itu pun masih jalan sampai 2019. Hasil atau penghasilan dari dosen itu belum memadai, tapi alhamdulillah kita udah bekerja sesuai dengan ijazah. Jadi kebanyakan orang kan daripada tidur ijazah, bagus kita kerja berdasarkan ijazah. Kalau soal gaji itu tidak kita hitung ya. Ini kisah pahit. Jadi saya beternak kambing itu dari nikah itu sebetulnya udah ada kambing di rumah istri saya ini sebanyak 5 ekor waktu itu. Jadi kambing mertua ada 5 ekor, kambing kacang itu yang kita pelihara, kita lanjutkan mengembangkannya. Itu masih metode yang kita gunakan, masih metode tradisional, cara tradisional. Jadi kambing ini beranak, jumlahnya paling banyak itu sekitar 8 ekor. Nanti mati lagi anaknya mati, sakit perut, kembung. Jadi itu kita belum terlalu fokus ya waktu itu, belum terlalu ingin mencari tahu bagaimana prospek dalam beternak kambing ini. Jadi kambing itu kegagalannya yaitu waktu 5 ekor itu ya, anaknya mati. Jadi kita menerapkan kambing lepas siang, jam siap zuhur lepas atau diikat di lahan-lahan yang ada rumputnya. Selanjutnya kambing dimasukkan nanti jam 6 termasukkan. Jadi besok begitu seterusnya setiap hari. Jadi kambing itu perkembangannya kurang bagus waktu itu. Jadi tidak ada yang mendapatkan hasil. Jadi keberuntungan aja yang bisa berhasil. Kalau ada untung atau ada rezeki, berarti dia berkembang. Jadi selama 2 tahun itu tidak ada perkembangannya. Jadi 2019 kebetulan saya udah lulus waktu itu tes dan memulai beternak kambing. Satu kandang di depan ini, jumlah kambing waktu itu kita tambah dari luar sekitar 15 ekor. Kenapa kita beternak kambing? Itu merupakan saran dari keluarga juga, karena kita udah ada lahan, jadi disarankan untuk mencoba beternak kambing. Mungkin saran itu sebetulnya tidak akan berkembang pesat seperti sekarang ini. Jadi sebetulnya untuk mengisi kekosongan, karena kita di kampus, saya ngajar di kampus itu tidak penuh 1 minggu, cuman waktu awal itu cuman 2 hari seminggu, 2 kali ke kampus, jadi banyak waktu kosong. Jadi biasanya waktu kosong itu kita isi dengan ke sawah, ke ladang, kita ke sawah juga. Itu merupakan suatu kalau melihat dari ijazah sebetulnya tidak pantas gitu.
bukan tidak pantas, masa seorang magister mau ke sawah kotor-kotor, mau ke ladang, dan beternak kambing. Itu sebetulnya jadi suatu pertanyaan juga bagi masyarakat yang ada di sini. Tapi alhamdulillah, kita tujuan beternak kambing ini adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan agar kita bisa lebih. Jadi mencoba dulu, mungkin satu kandang. Proses awalnya itu adalah gagal semua. Gagal 15 ekor kambing, itu induknya. Beranak semua, itu rata-rata tidak ada satu ekor pun yang hidup. Mati semua karena kita masih punya ilmu yang tradisional. Nah, jadi karena itulah kita mencari tahu bagaimana cara beternak kambing yang baik, bagaimana cara penerapannya, bagaimana cara bisa kambing ini berkembang dengan bagus. Nah, itu merupakan kisah kita di sini. Selanjutnya pada tahun 2020 kita buat suatu kelompok. Kelompok itu kita tujuannya adalah karena kita udah perkembangan sangat pesat, udah 1 tahun perkembangan pesat, kita udah masuk ke jual beli dan pembibitan, breeding. Setelah itu kita terapkan juga perah. Alhamdulillah. Jadi kita mengajak masyarakat di lingkungan sekitar di Kampung Jamba ini membuat sebuah kelompok tani ternak. Tujuannya yaitu adalah bagaimana untuk membuka peluang agar masyarakat yang ada di sini bisa maju bersama-sama gitu. Karena nanti mungkin kalau ada bantuan dari Dinas Peternakan atau dari dana pokir ke kandang kita ini, jadi itu bisa kita kembangkan bersama masyarakat, dan juga kita menerapkan di sini sistem investasi bersama masyarakat di sini, atau itu adalah anggota-anggota kelompok yang kita bolehkan. Mungkin itu merupakan sebuah kisah atau sejarah kenapa kita mati-matian dulu, kegagalan-kegagalan dulu yang kita tempuh, pahit dulu yang kita alami. Alhamdulillah berjalan 1 tahun kita udah dikenal oleh seluruh penjuru mungkin. Kalau untuk di Sumatera Barat, alhamdulillah mungkin udah kenal semua dengan peternakan serumpun makmur yang namanya Dodi gitu ya. Dodi Hartono, peternak kambing kacang yang terbesar di Sumatera Barat. Kita peternak kambing kita emang khusus peternak kambing kacang, kita banyak kan. Kita juga peternak kambing jenis lain, tapi emang kita mengkhususkan peternak kambing kacang. Karena kita melihat dari kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, karena itu kita peternak kambing kacang. Mungkin itu sebuah kisah kita atau perjalanan sejarah dari kita awal beternak kambing di Serumput Makmur ini. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana, apapun profesi, apapun ijazah yang kita dapatkan yang ada di tangan, jangan malu untuk berusaha yang lain, untuk mengisi kekosongan dan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Kalau kita di sini mungkin jadi ocehan juga ya, karena masa udah S2 beternak kambing. Karena saya dulu di sini sampai malam-malam ngurus kambing, karena kambing ini banyak sakit dulu kan. Sampai malam-malam ngurus kambing karena kita tidak tahu ilmu. Bertanya ke sana ke sini, tidak ada dapat. Jadi ilmu yang kita dapatkan ini merupakan ilmu dari otodidak, eksperimen kita sendiri. Tapi alhamdulillah semua penyakit atau apa bisa kita kendalikan, bisa kita ketahui. Jadi jangan malu untuk memulai suatu usaha untuk mendapatkan ilmu. Mungkin itu saja. Sebetulnya banyak lagi yang ingin saya jelaskan sebetulnya. Kisah pahit-pahit saya dulu. Sekarang kita udah punya karyawan dan juga udah buat kelompok. Itulah kisah-kisah dari peternakan kambing Serumpun Makmur, atau sejarah seorang dosen bisa berhasil beternak kambing dengan perjalanan yang sangat pahit. Beternak dari sakit mati itu pertunjukan yang sudah biasa. Mati dan sakit itu pertunjukan yang sudah biasa. Jangan kita beternak itu menghitung untungnya saja. Hitunglah seminim mungkin, termasuk juga rugi.
Karena kalau kita tidak punya ilmu dalam beternak, risikonya pasti itu mati, sakit. Tapi kalau kita udah punya ilmu, rahasianya harus disiplin dalam penerapan ilmunya, mengontrol pemberian pakan, pengobatan, itu harus disiplin. Karena penerapan disiplin itu akan membuat kita berhasil. Begitu saja teman-teman. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.